memakan uang hasil kerja dari sulap itu diharamkan oleh agama. Kok diharamkannya kenapa Diharamkan gitu, karena Bang? tadi Karena memakai trik ya. tadi. Ya. Jadi kalau bahasa penipu itu ya yang cocok buat Marcel Radifal lah. Gitu loh. Kan dia pakai trik sulap. Bahkan untuk profesi aja haram makan dari uang situ. Profesi saya seorang pesulap. Wow. Takut pula saya disulapnya jadi kelinci. Jadi kelinci. Saya selalu menipu dengan trik-trik sulap, tapi di sisi lain itu adalah cara saya mendapatkan nafkah. Orang yang sulap itu bukan menipu, itu hiburan. Baru-baru ini viral video Gus Irfan meminta Gus Miftah agar mengedukasi hukum sulap dalam agama Islam. Gus Irfan lantas menyebutkan bahwa sulap dalam agama Islam merupakan hal yang dilarang atau dihukumi haram. Sehingga menurut Gus Irfan menggunakan uang hasil dari bermain sulap pun hukumnya turut menjadi haram. Sulap dalam kitab-kitab Islam dalam kitab-kitab klasik itu haram, kata Gus Irfan. Ia juga menyarankan Gus Miftah agar menasehati orang dekatnya yang menjadi pesulap ketimbang berkoar-koar mengenai perdukunan. Mungkin Anda punya teman atau murid yang pesulap atau apa coba itu dinasehatin, lebih pas daripada malah dukun apalagi dari komunitas dukun yang tidak melanggar syariat Anda permasalahkan, katanya. Namun begitu, rupanya warganet tak menghiraukan ucapan Gus Irfan. Mereka justru malah menertawakannya. Pendakwa Gus Miftah menanggapi santai pelaporan dirinya ke polisi oleh Gus Irfan dan pengacaranya Firdaus Oiwobo. Gus Irfan dan Firdaus Oiwobo melaporkan Gus Miftah dugaan penghinaan saat berbincang di podcast Atta Halilintar. Adanya laporan polisi tersebut, Gus Miftah tidak mau terlalu menanggapinya karena bukan sesuatu yang penting. Nggak perlu ditanggapi dengan yang berlebihan. Kalau mereka butuh buat konten, mudah-mudahan ramai, kata Gus Miftah. Miftah pun tidak akan melaporkan balik Gus Irfan maupun Firdaus Oiwobo. Nggak ada, untuk apa? Saya kalau melaporkan balik, nggak ada sama sekali, ujar Gus Miftah. Sahabat Deddy Corbuzier ini juga tidak akan melanjutkan perkara dengan bertemu si pelapor. Kalau silaturahmi ditantang untuk konferensi pers sama mereka, untuk apa? Karena menurut kami nggak urgen, imbuh Gus Miftah. Gus Miftah malah berdoa, mudah-mudahan dengan adanya pemberitaan ini nama Gus Irfan maupun Firdaus Oiwobo makin terkenal. Lihat di TikTok, Gus Miftah dan Atta Halilintar dilaporkan sama pengacara Persatuan Dukun. Ya mudah-mudahan setelah itu, nama mereka dikenal masyarakat, dapat job, ucap Gus Miftah. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gus Irfan didampingi Firdaus Oiwobo melaporkan Gus Miftah. Bukan hanya sang dai, Atta Halilintar juga ikut terseret dalam laporan itu. Namun apakah dengan adanya laporan ini, Gus Miftah berniat melaporkan balik? Mengingat pimpinan pondok pesantren Ora Aji ini tidak merasa melakukan penghinaan. Kalau silaturahmi ditantang untuk konferensi pers sama mereka, untuk apa? Karena menurut kami enggak urgen, imbuh Gus Miftah. Dalam perkaranya, Gus Irfan merasa ucapan Gus Miftah di kanal YouTube Atta Halilintar mengandung unsur penghinaan kepada dukun. Bahkan lebih lanjut, juga melibatkan istri mereka. Penghinaan yang mengatakan bahwa istri dukun itu jelek, kata Firdaus Oiwobo di Polres Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 10 September tahun 2022. Ini bukan urusan dukun lagi, tapi sudah dapur. Istri orang dihina sedemikian rupa sama Gus Miftah sebagai pendakwah. Jangan bawa-bawa dapur orang, imbuhnya menegaskan. Ya, bahasa yang ininya tidak menjustifikasi. Karena ada bahasa ini tidak menjustifikasi. Lalu kesono-sononya menjustifikasi lah, body shaming. Loh, ini bukan urusan dukun lagi loh, dapur orang. Istri orang dihina sedemikian rupa oleh Gus Miftah sebagai pendakwah. Ya, istri orang loh yang nggak tahu menahu tentang kerjaan suaminya sebagai dukun. Jangan bawa-bawa dapur orang. Gitu. Profesi saya seorang pesulap. Wow. Takut pula saya disulapnya jadi kelinci. Jadi kelinci. Saya selalu menipu dengan trik-trik sulap, tapi di sisi lain itu adalah cara saya mendapatkan nafkah. Orang yang sulap itu bukan menipu, itu hiburan. Terkait viralnya pernyataan Gus Irfan yang mengatakan hukum sulap haram, sontak mendadak viral. Bahkan, anehnya lagi mengatakan itu ada dalilnya, ada dalam kitab.
Menyikapi pernyataannya tersebut, sontak netizen dibuat ketawa. Bahkan ada yang merespon dengan menunjukkan kitab-kitabnya, bahwa apa yang disampaikan Gus Irfan tersebut sungguh aneh. Anehnya lagi, bukan ahli agama ngomong agama. Tambah aneh, responnya. Aduh, nih orang makin kesini lama-lama makin kesana ini. Pak Irfan, nih, aduh ente kadang-kadang. Apakah memang benar makan uang hasil sulap ini haram? Dan teman ente yang di samping tuh bilang katanya ada hadisnya. Hati-hati loh. Jangan sampai Anda berkata sesuatu bahwa Rasulullah mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak Rasulullah SAW katakan. Hati-hati loh. Mana hadisnya? Coba ditunjukkan biar bisa ditakhrij oleh para ulama semuanya, asatid yang menyimak, bahwa memang Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa hukum sulap itu adalah haram. Dalam kitab hadis tunjukkan bab fi ahkami sulap, misal contoh ada, coba tunjukkan, tanya sama teman ente yang ada di samping itu. Yang kita bisa sebenarnya dari cara berbicaranya aja orang nggak on amat gitu ya, bisa menerka dan menalar sejauh mana daya pikir, apalagi pemahamannya tentang agama. Yang jadi masalah adalah ketika orang yang tidak paham agama berbicara tentang masalah agama. Gak usah jauh-jauh bicara sulap deh. Emang uang hasil perdukunan itu halal dan boleh dimakan? Emang ada hadisnya? Nih. Di riwayat Imam Bukhari, ini kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid 4, halaman 528. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang an thamanil kalbi, tentang harga jual beli anjing yang bukan untuk tujuan dilatih dan bukan untuk tujuan menjaga. Wa mahril bagi, dan juga upah hasil pelacuran. Wa hulwanil kahini, ini yang penting. Ongkos upah hasil perdukunan itu haram. Kalau nggak puas dengan referensi ini, ada referensi kedua. Hadisnya sama, ada di dalam riwayat Sahih Muslim, ini muttafaq alaih. Imam Nawawi kemudian mensyarah di dalam kitab ini, jilid yang kelima, Syarah Sahih Muslim, halaman 499, Ajma'al muslimuna ala tahrimi hulwanil kahin, ijma' kaum muslimin tentang keharaman ongkos yang didapatkan dari cara perdukunan. Li'annahu iwadun an muharramin, karena ini adalah bayaran yang didapatkan dengan cara yang diharamkan. Wa li'annahu akalal mala bil batil, karena dia memakan sesuatu harta dengan cara yang batil. Harusnya kalau memang Anda ustaz, Anda sahib ulumil hikmah, Anda bukan dukun yang sesat, harusnya Anda bisa menjelaskan, mempopulerkan, memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada umat tentang maksud hadis Rasulullah SAW ini. Bukan justru lantas Anda membiaskan tentang mana-mana dukun yang tidak masuk dalam kategori hadis ini. Anda harusnya ikut memerangi mereka yang praktek selama ini dengan sihir, dengan isyrak, dengan klinik, dengan santet. Itu yang harusnya, jika memang Anda benar-benar ustadz lulusan pesantren, ulama, keluarga besar dari pesantren dari kecil, harusnya Anda ikut dalam barisan orang-orang yang memerangi. Ente kadang-kadang bukan justru malah berbicara tentang masalah ini. Istilah kata, kalau misalnya memang apa yang ente katakan benar, tunjukkan dalilnya biar semua kaum muslimin tahu. Bukan justru malah ngadi-ngadi. Aduh, ini dilaporin gak ya? Ustadz Fikri, salah satu netizen yang ketika mendengarkan bahwa hukum sulap haram, kemudian bertanya-tanya. Lantas, sulap haram, kemudian dukun halal gitu. Pertanyaannya, Ustadz Fikri ini menyayangkan bila bukan ahli agama kemudian bicara soal agama. Begitu dalam responnya. Selanjutnya, ada salah satu penjelasan dari salah satu ulama karismatik kenamaan Ustadz Abdus Somad, atau yang biasa disapa UAS. Dalam sebuah majelis beliau pernah ditanya soal hukum sulap tersebut. Menurut UAS, sulap bukan menipu, bukan pula sihir. Akan tetapi sulap adalah sebuah hiburan, karena itu mari simak videonya. Meskipun pendapat profesi saya seorang pesulap, wow, takut pula saya disulapnya jadi kelinci. Jadi kelinci ya. Saya selalu menipu dengan trik-trik sulap, tapi di sisi lain itu adalah cara saya mendapatkan nafkah. Orang yang sulap itu bukan menipu, itu hiburan. Yang menipu itu memakan hak orang lain dengan cara batil. Misalnya dia nongkrong di belakang mesin ATM. Ketika orang baru ambil duit, tepuknya bahu, baru menengok, tatap mata saya, tatap mata saya, tatap mata saya. Itu baru. Adapun dia menyulap saya waktu mau berangkat haji, datanglah pramugara, bukan pramugari, enggak, pramugara. Datang dia, diambilnya sapu tangan. Bapak Ibu sekalian, lihat sapu tangan, lihat sapu tangan, lihat sapu tangan dia. Lalu digulung-gulungnya sapu tangan, hilang. Mana?
Mana? Hilangkan? 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 Kami heran, kemana sapu tangan tadi? Rupanya ada sampul karet macam induk tangan dia, dimasukkannya ke dalam sampul itu. Cuman tangan dia cepat masuk, kita pun hilang. Sapu tangannya itu sapu tangan sutra yang sangat tipis, bisa masuk. Kelinci kok bisa hilang? Mana tahu saya, tanyalah dia. Itu hiburan, selama untuk hiburan, untuk main-main, nanti pada akhirnya dibukakannya itu hiburan, tak apa-apa.